Assalamualaikum. Well, hello students. Today we are going to learn about this. So, stay focused on this video. Baik teman-teman, jadi hari ini akan ada 2 poin yang akan Bapak sampaikan di sini ya. Untuk poin yang pertama yaitu using simple past tense. Lalu kemudian untuk poin yang kedua yaitu using irregular verbs. Are you ready? That's good. Here we go. Baik, ini poin yang pertama. Using simple past tense. Nah, teman-teman, simple past tense is used to talk about actions that happened in the past. Jadi, bentuk waktu simple past tense ini digunakan untuk menceritakan tentang kegiatan yang terjadi atau dilakukan di masa lampau. Masa lampau itu ya seperti kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, atau bahkan tidak sampai 1 hari seperti 1 jam yang lalu. Itu juga termasuk ke dalam masa lampau. Intinya masa lampau itu adalah masa yang sudah berlalu. Oke? Nah teman-teman, untuk kalimat ini yaitu kalimat simple past tense menggunakan bentuk kedua dari verb. Verb itu kata kerja ya. Oke, kata kerja itu ada yang beraturan, ada juga yang tidak beraturan. Nanti untuk kata kerja yang tidak beraturan kita akan bahas setelah poin ini ya. Jadi intinya untuk kalimat simple past tense ini menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah teman-teman, coba teman-teman perhatikan ya beberapa kata kerja berikut ini. Nah teman-teman, coba sekarang teman-teman perhatikan di sini tersedia verb 1 ya. Ada kata play, buy, dan juga go. Ini adalah bentuk kata kerja dasarnya ya. Oke, jadi tidak ada tambahan apapun dan tidak berubah. Kemudian saat berubah menjadi bentuk kedua, kata play menjadi played, ditambahkan ed. Lalu buy menjadi bought, dan go menjadi went. Nah, ini bentuk kedua ini adalah yang akan kita gunakan. Kemudian untuk bentuk ketiganya, kata play menjadi played, sama ya seperti bentuk kedua. Lalu buy menjadi bought, sama. Lalu go menjadi gone. Nah ini berbeda ya, seperti itu. Jadi setiap kata itu pastinya berbeda-beda ya perubahannya. Nantinya teman-teman akan mengerti. Nah yang dilingkari ini adalah kata kerja yang akan kita gunakan dalam kalimat simple past tense. Now we will use the simple past tense in 3 kinds of sentence. They are positive, negative, and interrogative sentence. Nah, sekarang kita akan menggunakan bentuk kalimat simple past tense ini di dalam 3 jenis kalimat ya, yaitu ada kalimat positif, negatif, dan juga interrogative. Interrogative adalah kalimat pertanyaan. Langsung saja kita ke jenis kalimat yang pertama, yaitu kalimat positif. Nah, ini rumusnya subject plus verb to plus objek plus adverb of time. Teman-teman udah tahu subjek ya. Subjek itu pelaku. Bisa diambil dari nama orang, nama benda, ataupun kata ganti. Lalu ada verb to yang barusan kita bahas. Lalu tambahkan objek. Lalu tambahkan adverb of time, yaitu keterangan waktu, kapan. Ya, seperti yesterday gitu ya. Oke, di sini contoh kalimatnya. For example, you bought a comic yesterday. Yang artinya kamu membeli sebuah komik kemarin. Nah, teman-teman, kalau di sini teman-teman tidak menggunakan kata buy ya. Jadi ingat, kita hanya menggunakan bentuk kedua untuk kalimat positif ini ya. Bentuk kedua dari kata kerja. Jadi bukan gunakan kata buy, tapi menggunakan kata bought. Artinya sama seperti kata buy, hanya saja penggunaannya berbeda. Jadi bentuk kedua ini hanya digunakan dalam kalimat simple past tense. Hanya digunakan dalam jenis kalimat ini saja ya, ingat. Tidak ada di dalam jenis kalimat yang lain. Hanya jenis kalimat simple past tense saja. Dan itu pun hanya terdapat dalam kalimat positifnya. Setelah itu tidak ada dalam jenis kalimat apapun. Kemudian contoh berikutnya, he bought a comic yesterday. Nah teman-teman, kalau ini berbedanya hanya pronoun saja ya. Teman-teman bisa perhatikan
kata both ini tidak mesti ditambahkan imbuhan es ataupun s ataupun ada tambahan imbuhan ing, karena kata kerja ini adalah kata kerja bentuk kedua, jadi tidak ada perubahan apapun karena memang sudah berubah ya. Oke, jadi seperti itu ya contohnya. Kemudian untuk bentuk kalimat negatif, rumusnya seperti ini. Diawali dengan subjek, lalu ditambahkan kata did not, atau kalau mau disingkat jadi didn't. Kemudian setelah itu verb 1. Nah, ini gunakannya verb 1 ya, bukan verb 2. Verb 2 hanya ada di dalam kalimat positif saja. Lalu setelah itu tambahkan objek, dan terakhir adverb of time, keterangan waktu. Contohnya, misalkan yang tadinya kalimatnya adalah you bought a comic yesterday, berubah menjadi you didn't buy a comic yesterday. Jadi tambahkan kata didn't yang artinya tidak, lalu setelah itu gunakan verb 1. Jangan gunakan verb 2 lagi. Ingat, verb 2 hanya digunakan dalam kalimat positif saja, dan itu pun hanya ada dalam bentuk kalimat simple past tense. Oke? Lalu contoh berikutnya, he didn't buy a comic yesterday. Nah, ini bedanya hanya pronounnya saja ya. Tetap gunakannya didn't dan gunakannya buy, nggak usah tambahkan imbuhan s. Oke? Jadi mudah bukan? Kemudian yang terakhir adalah kalimat interrogative sentence, yaitu kalimat pertanyaan. Nah, untuk kalimat ini diawali dengan kata did. Setelah itu tambahkan subjek, setelah itu tambahkan verb 1 dan tambahkan objek, kemudian terakhir tambahkan adverb of time, keterangan waktu, dan terakhir gunakan tanda tanya. Kalau dalam kalimat positif dan negatif gunakan tanda titik, kalau ini gunakan tanda tanya karena kalimat pertanyaan. Contoh kalimatnya seperti ini. Did you buy a comic yesterday? Apakah kamu membeli sebuah komik kemarin? Artinya seperti itu ya. Jadi kata did diartikan apakah. Dan ini adalah jenis pertanyaan yang jawabannya iya ataupun tidak. Terus kemudian contoh berikutnya, did he buy a comic yesterday? Apakah dia membeli sebuah komik kemarin? Nah, teman-teman, jadi meskipun pronounnya he, tetap gunakannya kata did. Did di sini fungsinya adalah sebagai kata bantu atau istilahnya helping words atau disebut juga auxiliary. Next. Nah, teman-teman, to answer the questions, we can say yes or no. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa mengucapkan jawaban iya atau tidak ya. Contohnya misalkan seperti ini. Did you buy a comic yesterday? Apakah kamu membeli sebuah komik kemarin? Nah, jika jawabannya iya, dijawabnya yes, I did. Ya, saya membeli komik kemarin. Nah, jadi jawabnya bukan yes, I do ya. Kalau yes, I do itu dalam kalimat simple present tense. Kalau ini kan simple past tense ya. Terus kemudian jika jawabannya tidak, contohnya seperti ini. Did you play football yesterday? Apakah kamu bermain sepak bola kemarin? No, I didn't. Tidak, saya tidak bermain sepak bola. Oke, jadi cukup jawabannya ya. Seperti itu, sederhana gitu. Yes, I did. No, I didn't. Oke, jadi untuk jawaban yes, yaitu rumusnya yes plus subject plus kata did. Akhirnya tanda titik. Untuk no, no plus subject plus didn't. Akhirnya tanda titik tetap ya. Oke, jadi seperti itu, mudah ya. Kemudian untuk poin kedua, kita akan belajar tentang using irregular verbs, yaitu menggunakan kata kerja yang tidak beraturan. Oke, jadi ingat, irregular verbs adalah kata kerja yang tidak beraturan. Tidak beraturan itu maksudnya adalah kata kerja yang dimana bentuk kedua atau verb 2 dan bentuk ketiga atau verb 3 tidak diakhiri imbuhan id.
Jadi bentuk kedua dan ketiganya tidak sama-sama diakhiri imbuhan id. Nah, jika seperti itu, maka dikatakan irregular verb. Oke? Sekarang coba teman-teman perhatikan ya, perbedaan dari regular verb dan juga irregular verb. Kalau regular verb, contohnya seperti ini. Di sini untuk verbnya ada kata play dan juga open. Lalu saat berubah menjadi bentuk kedua, ditambahkan imbuhan id. Jadi played dan juga open berubah menjadi opened. Oke? Dan bentuk ketiganya pun sama seperti bentuk kedua, sama-sama diberikan imbuhan id. Kemudian untuk irregular verb, coba perhatikan. Nah, ini ada kata eat yang artinya makan, lalu ada kata put yang artinya menaruh. Kata kerja ini, kata eat dan put ini adalah kata kerja tidak beraturan, disebut dengan irregular verb. Oke, jadi kesimpulannya irregular verb itu adalah kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya tidak diberikan imbuhan id. Itu saja ya poinnya. Udah bukan? So, it's all for today. And like always, don't forget to study hard and do the best. Well, it's enough for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum.